Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Handa Priyana Channel, hari ini kita akan melanjutkan kisah tentang kaum Tsamud. Jadi, Nabi Soleh alaihi salam memberikan perjanjian kepada kaum Tsamud bahwasannya mereka tidak boleh mengganggu unta itu, apalagi sampai membunuhnya. Jika unta itu minum di laut kalian, di air kalian, silakan kalian minum susu untanya itu. Dan ketika unta itu tidak meminum di air kalian, silakan kalian minum airnya. Ternyata kaum Tsamud mengingkari perjanjian Nabi Soleh alaihissalam. Kejadian apa yang membuat mereka ingkar kepada Nabi Soleh alaihissalam? Jadi, pada suatu hari ada wanita yang sangat cantik di kalangan kaum Tsamud yang membuat kaum Tsamud terpesona dengan kecantikannya. Wanita itu ingin mencari suami, dan wanita itu membuat sayembara kepada kaum Tsamud yang di atas kekufuran, artinya yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi maharnya adalah bunuh untanya Soleh. Di hari yang sama, ada orang tua yang membawa 4 anak gadisnya yang sangat cantik. Orang tua itu menawarkan anaknya kepada kaum Tsamud, sama maharnya adalah bunuh untanya Soleh. Kaum Tsamud ragu, kaum Tsamud bimbang, kaum Tsamud takut. Kenapa takut? Kenapa ragu? Kenapa bimbang? Karena mereka udah janji sama Nabi Soleh untuk tidak membunuh unta itu. Dan akhirnya mereka bermusyawarah, kaum Tsamud yang di atas kekufuran itu, dan mereka emang semuanya bersepakat untuk membunuh untanya Nabi Soleh. Jadi yang membunuh untanya Nabi Soleh itu bukan 7, bukan 8, bukan 9, bukan. Tapi semua kaum Tsamud kebagian dosanya. Karena kenapa? Karena mereka berniat untuk membunuh untanya Nabi Soleh, karena mereka setuju untuk membunuh untanya Nabi Soleh alaihissalam. Makanya mereka menanggung dosanya. Akhirnya 7 orang itu mempersiapkan panah dan pedang untuk membunuh unta itu. Pertama yang mereka lakukan itu adalah memanah kakinya, sampai dikatakan kaki unta itu lumpuh. Dan akhirnya mereka membunuh unta itu dengan cara sadis, mengerikan sekali. Dan Nabi Soleh melihat unta itu sudah mati di tangan mereka. Dan Nabi Soleh marah kepada mereka. Sudah saya berikan peringatan kepada kalian untuk tidak mengganggu unta itu, tidak membunuh unta itu. Mengapa kalian bunuh? Kalian akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bangganya mereka mengatakan, wahai Soleh, kami sudah membunuh unta itu. Sekarang kamu mengirim apa lagi kepada kami? Kamu mengirim azab pada kami. Silakan, kami gak takut dengan ancamanmu. Apa kata Nabi Soleh? Saya berikan waktu 3 hari. Nah setelah itu Nabi Soleh pergi. Ada yang ketakutan dengan ancaman Nabi Soleh alaihissalam. Orang yang ketakutan itu di malam hari mereka membuat makar. Apa itu makar? Rencana kejahatan untuk membunuh Nabi Soleh alaihissalam. Mereka berjalan ke atas bukit, mengintai kediaman Nabi Soleh alaihissalam. Mereka melihat ada pengikutnya yang menjaganya, tidak. Atau Nabi Soleh sudah ada di dalam. Ketika Nabi Soleh sudah ada di dalam, baru mereka beraksi untuk membunuh rencananya. Dan tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan nabinya
dibunuh di tangan orang-orang kafir. Allah sama berencana untuk memberi makar kepada mereka, rencana keburukan kepada mereka. Dan ternyata mereka tidak jadi membunuh Nabi Soleh alaihissalam, karena mereka udah mati duluan. Gak tahu tiba-tiba datang batu di atas gunung. Tahu-tahu sudah datang batu dari atas gunung jatuh ke bukit. Sehingga membuat mereka itu hilang. Sampai dikatakan jasad mereka itu tidak diketemukan. Allah sembunyikan jasad mereka. Yang 9 orang itu yang berniat untuk membunuh Nabi Soleh alaihissalam. Disinilah datang azab Allah subhanahu wa ta'ala, di mana pada hari pertama muka mereka itu menguning. Di hari yang kedua muka mereka itu memerah. Yang ketiga muka mereka itu menghitam, sekaligus Allah kirim azab kepada kaum Tsamud berupa petir yang membinasakan mereka. Sampai ruhnya terbawa oleh petir yang Allah kirim kepada mereka. Dan tinggal tersisa jasadnya yang sudah gosong, yang sudah abu terkena petir itu, berantakan di tanah, berjatuhan di tanah. Itulah azab dari Allah untuk kaum Tsamud. Semoga bermanfaat, dan insya Allah tahun minggu depan kita akan bahas tentang kisah Nabi Lut alaihissalam. Kaum Nabi Lut yaitu kaum Sodom. Insya Allah minggu depan kita akan bahas. Jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa notifikasi loncengnya tolong dipijit supaya kalian tidak ketinggalan dengan video baru saya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.